semoga sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita hari ini akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini nanti kita akan belajar untuk membuat format aplikasi menggunakan Microsoft Excel terkait siklus jasa. Nah, pada di 11 ini kita akan membuat dari transaksi hingga jurnal umum. Nah, nanti silahkan diperhatikan penjelasannya dan juga jangan lupa Microsoft Excel-nya dibuka. Nanti dari modul itu nanti bisa kalian download versi Excel-nya. Nah, di situ bisa kalian perhatikan itu ada contoh soal dari Ibu, di mana di situ ada sebuah format dari beberapa sheet. Di sheet pertama bisa kalian perhatikan di situ ada informasi umum dari soal yang akan kita bahas. Nah, di sini ditemukan ada sebuah bengkel namanya Bengkel Bang Joko, itu bergerak di bidang jasa karena kan dia memberikan pelayanan berupa mekanik kayak gitu ya. Nah, di bengkel ini dia punya 2 karyawan. Jadi Bang Joko itu punya 2 karyawan, di mana karyawannya itu digaji setiap awal bulan. Nah, kita sebagai seorang akuntannya itu harus mencatat segala pengeluaran dan pemasukan atau bisa menggunakan accrual basis dari transaksi bengkel Bang Joko ini yang didirikan sejak tahun 2010. Jadi kita tugasnya itu mencatat pelaporannya. Nah, di sini juga sudah disediakan raca awal dari periode sebelumnya. Di sini sudah dilakukan transaksi pada tahun 2015. Nah, di sini ada beberapa akun dan saldonya dari neraca awal periode Februari 2015. Situ ada kas, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan bengkel, perlengkapan kantor dengan total nilai 38 juta. Kemudian aktiva tetapnya ada peralatan bengkel, akumulasi penyusutan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, gedung, dan lain sebagainya dengan total 78 sekian. Di situ juga ada hutang atau pasiva. Jadi di sini bisa disimpulkan total aktivanya itu 116.170.000. Begitupun dengan total pasiva. Jadi mereka balance kayak gitu. Dari adanya informasi umum dan juga neraca awal ini akan mendukung sistem pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi. Nah, di sini juga disediakan atau dirangkumkan beberapa transaksi yang sudah terjadi di bulan Maret 2015. Di sini ada 43 transaksi, banyak sekali, mulai dari transaksi aktiva, pasiva, ataupun modal. Nah, di sini semuanya terkumpul. Untuk transaksi ini, di situ ada keterangan tanggal, kemudian kalau yang BKK, BKM itu adalah keterangan untuk mencatat apa dia di bukti kas keluarkah atau di kas masukkah, seperti itu, di bukti transaksinya, karena kan bukti transaksinya nanti dikumpulkan menjadi satu. Nah, contoh awal di situ ada pembayaran gaji 2 karyawan untuk bulan Februari 2015 sebesar 2 juta. Nah, di sini kalian sudah harus paham bagaimana proses pencatatan transaksi. Kalau kalian sudah paham saldo normalnya dia kalau aktiva itu di debitkah atau di kredit, kemudian pasiva di kredit atau di debit. Nah, itu kalian sudah harus paham sehingga nanti ketika kalian mengoperasikan spreadsheet ini atau Microsoft Excel, kalian sudah paham dan bisa lancar. Nah, kalau kalian belum lancar dalam mencatat sebuah transaksi, Ibu sarankan kalian bikin orat-oratan terlebih dahulu di kertas. Ini jurnalnya apa, dia masuk akun apa, saldonya di debit atau kredit kah. Nah, seperti itu.
Ibu kasih contoh ya, untuk yang nomor 1 di tanggal 1 Maret ini dia kan membayar gaji sebesar 2 juta ya, untuk 2 karyawan gajinya totalnya 2 juta. Nah, jurnalnya seperti apa? Karena dia di bulan Februari, jadi kan dia punya tanggungan. Nah, di situ bisa dimasukkan ke akun utang gaji. Jadi utang gajinya dia sebesar 2 juta dan kemudian kasnya sebesar 2 juta. Gitu. Kemudian yang nomor 2 Ibu contohkan lagi di tanggal 1 Maret dengan dicatat di buku kas masuk atau BKM itu dia membayar si bengkel ini membayar servis mobil dari pelanggan. Jadi dia kan bengkel, jadi ada pelanggan yang datang kemudian servis, dia mendapatkan pendapatan dari servis itu sebesar 80.000. Nah, proses pencatatannya itu kan dia menyelesaikan jasa, dia mendapatkan pendapatan berupa kas karena dibayarnya secara tunai. Jadi dimasukkan kasnya di debit sebesar 80.000, kemudian ada pendapatan bengkel sebesar 80.000. Tuh. Nah, dari transaksi-transaksi ini nanti kalian catat semuanya. Kenapa kok Ibu sajikan banyak? Biar kalian latihannya itu lebih banyak dan lebih memahami bagaimana proses pencatatan transaksi itu. Karena dari transaksi ini nanti akan kita buat format aplikasinya mulai dari jurnal umum hingga laporan keuangan. Itu menggunakan Microsoft Excel tentunya. Kenapa kok Microsoft Excel? Karena ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan angka, jadi lebih mudah. Jadi kalian nggak perlu manual yang di kertas, tapi tinggal masukkan rumus, 1 kali input langsung sampai ke laporan keuangan. Itu fungsinya Microsoft Excel, mempermudah pekerjaan kita sebagai akuntan. Nah, di sini juga sebelum kalian membuat sebuah transaksi, untuk lebih memudahkan di Microsoft Excel, nanti kalian bikin sheet sendiri seperti ini, seperti yang Ibu contohkan, yaitu daftar akun. Jadi di situ isinya adalah nomor akun sama nama akun. Contohnya di sini dia nomor akunnya 111 untuk kas, sehingga ikhtisar laba rugi gitu. Dari daftar akun ini nanti digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan jurnal umum dan sebagainya. Kita buka untuk yang jurnal umum. Jurnal umum ini sudah Ibu sediakan. Ada 7 kolom. Ada 7 kolom isinya nomor, tanggal, nomor bukti atau bukti pencatatan, nama akun, nomor akun, debit, kredit. Nah, di sini tadi kan contoh awal ya, tadi 1 Maret 2015 dia dicatat di bukti kas keluar, mohon maaf. Itu ada utang gaji sama kas. Jadi dia di situ nanti di nomor akun silakan dimasukkan utang gajinya, kemudian nama akunnya kas, dia nomornya masing-masing berapa, kemudian debit kreditnya. Nah, kalau di jurnal umum ini yang diisi manual debit kredit, kemudian tanggal, nomor bukti. Untuk nama akun sama nomor akun nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk lebih memudahkan. Jadi kita nggak usah mengetik satu-satu tapi langsung menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk nama akun ini nanti untuk mempermudah kalian bisa menggunakan list. Nah, nanti Ibu ajarkan. Jadi dari transaksi itu pastikan transaksinya sudah kalian pahami semua. Kalau sudah paham, kalau yang belum paham silakan dicoba dicatat dulu secara manual, kemudian diinput di Microsoft Excel untuk memudahkan kalian dalam belajar. Nah, di sini kita langsung tuliskan. Jangan lupa untuk informasi nama usahanya, di sini ada bengkel Bang Joko dituliskan. Kemudian di sini kita membuat apa, jurnal umum dan tanggal berapa. Di sini Ibu
persingkat lagi dalam ribuan biar nanti nominal di sininya nggak terlalu panjang, karena kan ini udah juta kan, nanti sampai panjang nanti tidak bingung gitu. Nah, di sini yang kita isi manual tadi kan tanggal ya. Nah, di sini kita isi tanggal, Nah, di sini coba kita input secara manual tadi yang tanggal ya. Seperti yang di KD3, kalian masih ingat proses pencatatan tanggal? 1 strip 3 strip 15 bisa. Nah, nanti di sini bisa kalian pilih di home, yaitu di format number. Kalian pilih mau yang pendek apa yang panjang. Kalau yang pendek ya bisa kayak gini aja, atau yang long date bisa nanti ada keterangannya 1 Maret 2015 seperti itu. Kemudian di nomor bukti ini kita juga isi manual. Tadi kita lihat transaksinya, dia masuk di bukti transaksi yang keluar atau masuk. Nah, kebetulan di transaksi ini itu juga kan banyak, di tanggal 1 Maret aja itu bukti kas keluarnya ada 1, kemudian kas masuknya ada 4. Nah, di sini kalian bisa kasih keterangan di nomor bukti BKK 1 untuk bukti kas keluar 1 pertama di tanggal 1 Maret kayak gitu. Intinya ini bukti kalau kalian itu nyatetnya ini berdasarkan nota kalian atau bukti transaksi yang lain atau faktur. Nah, kayak gitu. Di sini Ibu kasih contoh 1 untuk transaksi pertama garing K keluar garing 3 bulan Maret dan 15 kayak gitu. Nah, nama akunnya di sini cara buat listnya, caranya klik di menu bar ini, kemudian kalian klik data, di menu data, di data validation paling atas sendiri kan klik, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti kalian pilih yang list. Di list ini nanti di bagian search itu kalian klik di luar tabel ini, format ini. Nah, di sini kalian klik yang daftar akun. Nah, karena listnya cuma nama akun aja, jadi yang di blok itu ya nama akun saja. Jangan lupa diabsolutkan biar datanya tidak bergeser-geser atau pasti di situ. Kita klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa pilih apapun yang sudah kalian buatkan list tadi. Jadi kan lebih enak kan. Karena tadi transaksinya memang banyak, jadi lebih memudahkan pekerjaan kita. Nah, di transaksi awal tadi kita punya utang gaji di bulan Februari. Kita harus menggaji 2 karyawan tadi 2 juta. Jadi di sini kita pilih untuk yang nama akunnya itu utang gaji. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya itu juga. Jadi ini nanti tinggal kalian copy ke bawah saja. Pakai yang tanda ini di ujung paling kanan. Nah, otomatis nanti setiap sel itu akan memiliki list khusus untuk nama akun ya. Nah, tadi utang gaji. Kemudian kalau kontrak akunnya itu pakai apa? Karena kita punya utang gaji yang harus kita bayar, otomatis kalau kita membayarnya nanti mengeluarkan kas. Jadi di kreditnya pakai nama akun kas. Kita pilih di list ini yang kas. Kas otomatis paling atas ya. Oke. Sudah seperti itu. Nah, oke, kita lanjut untuk mengisi nomor akun. Jadi caranya di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kenapa kalau menggunakan rumus VLOOKUP? Karena kita mencari datanya dalam bentuk vertikal. Di sini kan nama akun, nomor akun. Nah, di sini dari nama akun ke nomor akun kan vertikal. Jadi kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini kita klik setelah VLOOKUP itu ketika tabel mana. Nah, tabel yang ini dicari nomor akunnya, dia akan otomatis keluar gitu. Jadi yang utang gaji atau nama di kolom nama akun itu diklik, kemudian kita pisahkan dengan titik koma ataupun koma ataupun titik 2 itu tergantung dari Microsoft Excel kalian. Nah, di sini sudah ada tabel bantu VLOOKUP value tadi yang E11 titik koma, jadi kita juga pakai titik koma. Nah, logikanya atau cara membaca rumus Excel-nya itu seperti ini. Ketika nanti si nama akun ini diisi dengan nama akun apapun, dia akan keluar nomor akunnya.
Nah, nama akun sama nomor akun ini diambil dari daftar akun. Dari sini, dari K sampai dengan nomor akun yang di bawah. Nah, sampai sini semuanya sudah diblok tanpa yang tabel keterangan. Jangan lupa diabsolutkan, diklik yang di F4. Dan nanti dia akan otomatis berubah. Ada semacam dolar itu, kemudian titik koma. Nah, nanti kan yang mau dimunculkan secara otomatis itu kan nomor akun. Jadi dari tabel kedua, nama akun tabel pertama, kolom pertama maksudnya, nomor akun kolom kedua. Kita klik 2, kemudian nah di sini ada bantuan true or false. Nah, untuk mengunci. Jadi selain nama akun dan nomor akun yang tertera di sini, dia akan muncul false atau true kayak gitu. Nah, bisa juga pakai 0. Atau ibu bisa katakan tuh kayak penguncinya. Nah, ibu pakai yang 0 aja. Bisa kalian tutup kurung kemudian di enter. Nah, nanti otomatis akan muncul nomor akunnya. Apakah benar utang gaji itu nomor akunnya 212? Kita cek di daftar akun. Secara manual, ya memang benar. Nah, misal kita ganti nih. Di sini nggak utang gaji, tapi kita ganti modal Tuan Joko. Nah, dia juga akan otomatis berubah nomor akunnya, menyesuaikan dengan nama akun. Jadi enaknya pakai Excel kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi ataupun nyari-nyari lagi karena ini sudah by system. Kita kembalikan ke transaksi yang awal utang gaji pada kas. Nah, di sini kalau sudah rumusnya sudah selesai, sudah benar, kita drag ke bawah atau kita tarik biar nanti rumus fungsinya itu sama untuk sel-sel yang lain. Nah, di sini kita pakai gini, pakai yang plus di ujung kanan bawah, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, kenapa yang di bawah ini ada NA gitu? NA itu maksudnya dia belum diisi. Ketika nama akunnya nanti sudah diisi dengan nama akun apapun, dia akan otomatis berubah kayak gitu. Nah, sudah ya. Terus kemudian kita isi debit kreditnya. Itu nanti kita lihat di transaksi. Oh, ternyata dia di 1 Maret bayarnya 2 juta. Kita isikan di sini karena di sini ibu mau mempersingkat nominal 003 di belakang titik itu ibu kasih keterangan dalam ribuan. Jadi nanti yang 03 misal 2 juta berarti ibu tulisnya cuma 2000 biar nggak terlalu panjang. Kita tulis ya 2000 berarti itu maksudnya 2 juta. Karena di sini kan harus manual di debit kredit menyesuaikan dia di debit kah atau di kredit kah. Tuh. Nah, di sini kalau kalian belum muncul RP ini nanti bisa kalian blok untuk debit kredit kan pasti ya nominal mata uang. Nah, di sini kalian pilih yang di accounting number format ini. Kalian pilih yang rupiah kah atau euro kah atau yang lainnya. Karena kita pakai rupiah di Indonesia ya kita klik yang RP. Nanti otomatis berubah. Nah, kalau kalian nggak mau ada 00 di belakang, kalian bisa hilangkan pakai yang ini. Decrease desimal. Nah, seperti ini. Tampilannya kan ada cantik tuh. Nah, di sini kita akan lanjutkan yang terakhir ya, karena ibu skip karena terlalu banyak transaksinya. Kalian nanti tinggal masukkan aja dari yang sudah kalian catat di ortoretan. Di transaksi terakhir itu ada, kita lihat di soalnya 31 Maret Dikas masuk yaitu pembayaran pemasangan tape and sound system di mobil oleh pelanggan sebesar 1.800.000. Nah, di sini kita jurnal langsung ya. Karena dia menyelesaikan jasa dan mendapatkan uang. Di sini kita masukkan kas. Kita pilih kas, kemudian di bawahnya kita pilih pendapatan bengkel karena dia mendapatkan penghasilannya dari pendapatan bengkel atau pemasangan sound system tadi. Nah, nanti otomatis nomor akunnya juga keluar dan di sini kita ketikkan untuk nominalnya 1.800.000 karena di sini kita hilangkan ribuannya jadi 1.800, mohon maaf. Nah, sudah selesai semua, kita dijumlahkan di sini kita klik sama dengan pakai rumus sum ya karena lebih mudah menggunakan sum yaitu untuk menghitung total.
kita blok sama dengan sum, buka kurung, dari awal di debit sendiri hingga akhir, kita enter. Nah, hasilnya 56.025. Ini maksudnya itu karena dalam ribuan, jadi 56.025.000 kayak gitu. Nah, begitupun dengan kredit, caranya sama. Nah, dengan sum, kemudian kita blok. Nah, saat hasilnya apakah dia balance? Nah, di sini dia balance. Jadi kredit sama debitnya sama-sama 56.025. Nah, mungkin ini untuk KD 11 yaitu dari transaksi hingga jurnal umum. Nanti kita lanjut di KD 12 yaitu kita membuat neraca lajur. Namun sebelum kita memasuki neraca lajur, kita sesuaikan dulu sesuai dengan keadaannya sesungguhnya. Apakah ada akun nama akun yang perlu disesuaikan, seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung pada Ibu. Kemudian jangan lupa kalian sambil melihat video ini juga langsung praktek biar sama-sama paham, biar sama-sama mengerti. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, ditulis dulu, terus kemudian dirangkum menjadi satu pertanyaan. Kayak gitu. Mungkin itu dari Ibu. Semangat belajarnya, semangat prakteknya, kalian pasti bisa. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.